Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4655, 4656, 4657. Melihat pemandangan ini, mata Xiong Kuo terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dev benar-benar akan membunuh Qiyu karena dia adalah tuan muda dari rumah Qiyu. Rumah Qiyu adalah kediaman Qiyu Wanxing, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Selain itu, Qiyu Wanxing adalah kultivator Mahayana tingkat 8, dan dia memiliki tidak kurang dari 100 kultivator Mahayana di bawah komandonya. Dev berani membunuh Qiyu secara langsung seperti ini. Apakah dia benar-benar tidak takut dengan balas dendam Qiyu Wanxing? Ketika Xiong Ying melihat Dev membunuh Qiyu tanpa ragu-ragu, dia sangat terkejut. Tapi perasaannya terhadap Dev lebih merupakan kekaguman. Sejak pertama kali dia melihat Dev, dia merasa biasa saja, tapi sekarang dia mengagumi Dev. Setiap kali pendapatnya tentang Dev berubah, itu karena kekuatan Dev sendiri. Xiong Ying cantik, tapi dia hanyalah seorang kultivator kecil di alam kesengsaraan. Dia hanyalah seorang kultivator berkulit cantik. Tanpa kekuatan nyata, sulit untuk menjadi populer di dunia surga dan manusia. Justru penampilan cantik ini mungkin membawa masalah yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Baru kali ini, bahkan kedua teman Xiong Kuo langsung menipu Xiong Kuo karena kemunculan Xiong Ying, lalu ingin menjatuhkan Xiong Ying. Jika Dev tidak muncul, Xiong Ying pasti sudah lama ternoda. Cara Xiong Ying memandang Dev juga terus berubah. Dalam hatinya, dia sangat berharap Dev akan menerimanya. Dengan begitu, dia bisa mengandalkan Dev dan memiliki tangan yang aman. Yao Mei juga sedang bergumul di dalam hatinya. Kakak laki-lakinya sudah meninggal, dan Yao Mei tidak memiliki kerabat mulai sekarang. Tinggal di kota binatang ini, Yao Mei, yang seorang gadis, hanya akan menjadi mainan bagi para kultivator pria lainnya jika dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Dia juga ingin mengikuti Dev, dan dia juga ingin Dev melindunginya. Tapi Yao Mei sadar diri. Baik itu kekuatan atau penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiong Ying. Bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengan roh pedang Zhongli. Meskipun penampilan Yao Mei dianggap rata-rata, di depan Dev, seorang pria dengan begitu banyak kecantikan Yao Mei saja tidak cukup. Ayo pergi, aku akan membawa kalian ke kota dan mencari tempat yang aman untuk saat ini. Aku khawatir batu abadi milikku ini tidak terlalu aman. Seharusnya orang lain sudah mengetahuinya. Dev berkata pada mereka bertiga. Karena Qian Yue memberitahu Qiyu dan Qiyu datang bersama orang-orang dari rumah Qiyu, maka lokasi urat batu spiritual abadi pasti sudah diketahui orang lain di rumah Qiyu. Tidak aman jika Xiong Kuo dan yang lainnya masih diizinkan tinggal di sini. Tuan Chen, kamu baru saja membunuh Qiyu dan kemudian dengan percaya diri kembali ke kota binatang. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam dari rumah Qiyu? Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat lain untuk bersembunyi? Aku tahu tempat yang sangat tersembunyi. Xiong Kuo berkata pada Dev. Tidak, mungkin rumah Qiyu tidak berani membalas. Jika rumah Qiyu ingin membalas, maka aku akan menghancurkan rumah Qiyu bersama-sama. Dev berkata dengan sangat santai. Seorang kultivator Mahayana tingkat pertama ingin menghancurkan rumah besar kultivator Mahayana tingkat 8. Jika hal ini dikatakan oleh orang lain, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan menyombongkan diri, tetapi saat ini, ketika hal itu keluar dari mulut Dev, Xiong Kuo dan yang lainnya sepenuhnya mempercayainya. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev begitu mengejutkan hingga mereka tidak bisa lagi melihat dengan jelas apa kekuatan sebenarnya Dev. Beberapa orang bergegas menuju ke kota binatang dengan cepat. Karena Dev memiliki token dari rumah Sing, mereka memasuki gerbang kota dengan lancar tanpa diperiksa. Dev langsung membawa Xiong Kuo dan yang lainnya ke rumah Sing. Melihat rumah besar mansion di depan mereka, Xiong Kuo dan yang lainnya sedikit bingung. Ini adalah rumah besar Sing Daorong, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Meskipun mereka belum pernah masuk ke dalam, mereka semua pernah melihatnya. Lagi pula, di kota binatang, selain rumah penguasa kota di tengah, rumah ketiga jenderal binatang ini adalah yang paling besar dan mewah. Tuan Chen, ini. Ketika Bai Cheng melihat Dev membawa kembali 3 orang, dia bertanya dengan bingung. Mereka semua temanku. Mereka akan tinggal di sini sementara. Apakah Jenderal Sing ada di sini? Dev bertanya pada Bai Cheng. Ada, Jenderal Sing sedang mencarimu sekarang. Mungkin ada yang salah dengan rumah Qiyu, kata Bai Cheng. Sekilas Dev dapat menebak bahwa pembunuhan Qiyu itulah yang menyebabkan keributan di rumah Qiyu.
Bawa mereka istirahat dulu, dan aku akan pergi mencari Jenderal Singh. Dev meminta Bai Cheng untuk mengajak Xiongko dan yang lainnya beristirahat, lalu dia langsung pergi ke ruang pertemuan Sing Daorong. Ketika Dev membuka pintu dan masuk, ada beberapa komandan duduk di ruang pertemuan. Melihat Dev masuk, beberapa komandan berdiri. Ini juga menunjukkan bahwa sikap semua orang terhadap Dev berubah setelah Dev menerobos ke alam Mahayana. Siapa yang berani tidak menghormati orang yang mampu menjadikan kesengsaraan guntur kultivator di alam Mahayana sama dengan kesengsaraan kultivator di alam keabadian? Dev, aku sedang mencarimu, ayo duduk. Sing Daorong berdiri dan menarik Dev untuk duduk di sebelahnya. Berada di posisi ini sudah cukup untuk menggambarkan pentingnya status Dev bagi Sing Daorong dan keberadaan Dev di rumah Sing. Di dunia surga dan manusia ini, kekuatan yang dihormati dan bukan hanya sekedar pembicaraan. Jenderal Singh, apa yang kamu inginkan dariku? Dev bertanya. Seorang mata-mata datang untuk melaporkan bahwa rumah Qiyu tiba-tiba menggantungkan layar putihnya, dan kedua putra Qiyu Wanxing telah meninggal. Terutama Qiyu Tu, yang baru saja terbunuh di luar kota binatang. Qiyu Wanxing menjadi gila. Apakah kamu tahu tentang ini? Sing Daorong memandang Dev dan bertanya. Dev mengangguk dan berkata, aku tahu, aku yang membunuh Qiyu Yu dan Qiyu Tu. Aku baru saja membunuh Qiyu Tu dan kembali ke sini. Kamu benar-benar membunuhnya. Sing Daorong sedikit mengernyit. Sepertinya dia sudah lama curiga bahwa Dev yang melakukannya. Mengapa kamu membunuh Qiyu Tu itu? Sing Daorong bertanya. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena dia ingin menambang urat batu spiritual abadi dengan Sing Daorong, Dev tidak lagi mempercayai orang lain. Dan karena itu, dia tidak dapat menyembunyikan apapun. Ketika Dev menceritakan apa yang terjadi, seluruh ruang pertemuan segera meledak. Apakah masih ditemukan urat batu spiritual abadi sekarang? Sungguh sulit dipercaya. Kupikir urat batu spiritual abadi sudah lama hilang. Untungnya, tidak ada seorang pun dari rumah Qiyu yang menambangnya. Jika rumah Qiyu mendapatkan batu abadi ini, mereka pasti sudah mengambil tindakan terhadap kita sejak lama. Semua komandan membicarakannya. Wajah Sing Daorong penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev membunuh Qiyu Tu karena urat batu spiritual abadi. Sekarang Dev telah memberitahunya tentang hal ini, itu berarti Dev juga berencana untuk menyerahkan urat batu spiritual abadi ke rumah Sing untuk ditambang. Kamu melakukan hal yang benar. Urat batu spiritual abadi bukan milik rumah Qiyu. Qiyu Tu, bersama dengan yang lain, sebenarnya ingin menempatinya sendiri. Dia pantas mati. Jika Qiyu Wanxing berani menimbulkan masalah bagimu, aku tidak akan pernah duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sing Daorong berkata dengan sangat benar. Terima kasih, Jenderal Singh. Dev berterima kasih padanya. Kamu adalah tamuku di rumah Sing, jadi aku harus melakukan ini. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku hanya tidak tahu tentang cara menambang urat batu spiritual abadi. Sing Daorong memandang Dev, ragu-ragu ketika berbicara. Jenderal Singh, aku akan kembali tanpa henti karena aku ingin bekerja sama dengan Jenderal Singh dalam menambangnya, dan aku membutuhkan Jenderal Singh untuk mengirim lebih banyak tenaga. Karena Qiyu Tu membawa orang ke tempat urat batu spiritual abadi berada, maka rumah Qiyu juga harus mengetahui lokasinya. Aku khawatir Qiyu Wanxing membawa orang ke sana dan mengambil alih urat batu spiritual abadi. Kata Dev. Ketika Sing Daorong mendengar ini, dia segera berdiri dan mengangguk berulang kali, ya, kita tidak boleh membiarkan Qiyu Wanxing mengambil langkah pertama. Kalian semua, segera kumpulkan pasukan kalian dan biarkan Dev memimpin tim. Kita akan pergi ke tempat di mana tambang batu abadi berada. Aku sendiri yang akan pergi ke sana kali ini. Jika Qiyu Wanxing berani merampokku, aku akan melawannya. Setelah perintah Sing Daorong dikeluarkan, para komandan segera menerima perintah tersebut. Hanya dalam beberapa menit, ratusan tentara telah berkumpul, serta puluhan tamu, termasuk Bai Cheng. Dev tidak membuang waktu, dia hanya membawa orang-orang dan meninggalkan kota dengan cepat. Sepanjang jalan, banyak kultivator yang ikut pergi, namun mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan penjaga yang menjaga gerbang kota segera menyingkir, dan tidak ada yang berani menanyainya. Siapapun yang berani menginterogasi tentara dari rumah Sing pastilah sedang mencari kematian. Tepat setelah Dev memimpin ratusan orang keluar kota, di aula rumah Qiyu, Qiyu Wanxing melihat tubuh Qiyu Tu, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Ketika Qiyu Yu mati, dia tidak begitu sedih karena dia tahu bahwa dia masih memiliki seorang putra, Qiyu Tu. Dan sebagai perbandingan, Qiyu Tu jauh lebih kuat dari Qiyu Yu, dan dia adalah penerus ideal bagi Qiyu Wanxing. Qiyu Yu hanya bisa menimbulkan masalah dan bersenang-senang, jadi dia akan mati jika mati. Tapi sekarang, Qiyu Tu juga telah mati, dan kedua putranya telah tiada, yang membuat Qiyu Wanxing sedikit tak tertahankan. Tuan, Sing Daorong meninggalkan kota bersama ratusan orang. Pada saat ini, pengurus rumah Qiyu maju dan berkata kepada Qiyu Wanxing.
Qiu Wanxing mengerutkan kening dan mengertakkan gigi dan berkata, orang ini pasti menuju urat batu spiritual abadi. Tuer mati karena urat batu spiritual abadi ini. Urat batu spiritual abadi ini tidak boleh jatuh ke tangan Xing Daorong. Segera kumpulkan pasukan dan ayo berangkat. Qiu Wanxing juga tahu tentang urat batu spiritual abadi, dan Qiu Tu pasti sudah melaporkannya sebelum kematiannya. Sekarang Xing Daorong tiba-tiba membawa orang keluar kota, Qiu Wanxing segera menebak alasannya. Setelah beberapa saat, Qiu Wanxing juga mengumpulkan ratusan orang dan berbaris keluar kota. Kali ini, semua kultivator di kota binatang menjadi bingung. Astaga, apa yang terjadi? 2 dari 3 jenderal binatang buas utama di kota binatang telah keluar, dan mereka semua bersenjata lengkap dengan seluruh pasukannya. Aku ingat ketiga jenderal binatang ini tidak meninggalkan kota binatang selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi hari ini? Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi di kota binatang. Banyak kultivator membicarakannya di jalan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tepat setelah Qiu Wanxing memimpin orang-orang keluar kota, hanya 1 dari 3 jenderal binatang yang tersisa di kota binatang itu. Tentu saja, Xing Daorong dan Qiu Wanxing tidak dapat melarikan diri dari pandangan Jenderal Yan Xuangying ketika mereka meninggalkan kota. Jenderal, Xing Daorong dan Qiu Wanxing keduanya telah meninggalkan kota, dan mereka membawa semua pasukannya. Seorang pelayan dari rumah Yan melaporkan. Aneh sekali, apa yang sedang dimainkan kedua orang ini? Tampaknya kota binatang tidak damai akhir-akhir ini. Kapten Zhou dibunuh di luar kota tanpa alasan, dan layar putih digantung di rumah Qiu. Apa yang terjadi? Yan Xuangying menyipitkan mata elangnya dan berpikir dalam-dalam. Jenderal, sekarang keduanya telah meninggalkan kota, mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini dan menguasai kota binatang dalam satu gerakan? Saat mereka berdua ingin kembali, itu tidak akan semudah itu. Kata pelayan itu dengan lembut. Diam. Menurutmu apakah tuan kota tidak ada? Tuan kota sudah bertahun-tahun tidak muncul, bukan berarti dia tidak ada lagi. Aku tidak sebodoh itu. Aku hanya ingin menjadi jenderal. Aku tidak ingin menjadi penguasa kota. Siapapun yang mau mereka ambil adalah siapapun yang mau mereka ambil. Kalian bisa terus menanyakan informasinya. Yan Xuangying memperingatkan anak buahnya. Dimengerti. Pelayan itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Yan Xuangying bermain dengan 2 bola besi di tangannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang 2 kandang besar yang jahat, penembak jitu dan kerang yang bertarung demi keuntungan nelayan? Bersambung.